Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arno Dwi Lestari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik dari jurusan D3 Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan membuka diskusi tentang hasil wawancara saya dengan salah seorang pengusaha yang ada di sekitar saya. Pengusaha atau wirausahawan adalah orang yang memiliki jiwa entrepreneur, kreativitas yang tinggi, dan mampu memberikan nilai manfaat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Salah satu sifat atau karakter wirausahawan adalah berorientasi pada tindakan. Jadi tidak hanya berbicara saja, berwacana saja, atau bermimpi saja, tapi juga melakukan tindakan untuk menghadapi masalah, memberikan solusi, dan juga melakukan perubahan untuk kedepannya. Pengusaha yang saya wawancarai telah bergelut dalam dunia usaha selama kurang lebih 9 tahun. Dan dari cerita dan jawaban yang diberikan, dapat saya ambil bahwa seorang wirausahawan memiliki sifat atau karakter yang berorientasi pada tindakan. Nah, apa saja sih kebiasaan sifat tersebut? Menurut Stephen Covey, ada 8 sifat orang yang berorientasi pada tindakan. Yang pertama adalah proaktif. Kemampuan untuk membaca situasi dan bergerak cepat sebelum kejadian itu muncul. Jadi seperti sebuah intuisi, orang yang bersifat proaktif memiliki kepekaan terhadap perubahan-perubahan kecil dan mengantisipasi suatu masalah atau kejadian di masa depan. Yang kedua adalah bermula dari ujung pemikiran. Menurut pengusaha yang saya wawancarai, bahwa wirausahawan itu pasti memiliki visi dan misi. Jadi ketika sudah menetapkan tujuan, mereka memilih langkah-langkah apa yang harus diambil, kemudian memonitor kemajuan seperti evaluasi, lalu hingga sampai pada target yang diinginkan. Jadi tidak hanya memimpikan tujuannya saja, tapi juga memikirkan langkah atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah mendahulukan yang utama. Pengusaha harus bisa membedakan mana yang harus diprioritaskan. Jadi ada urgent, ada penting. Urgent adalah situasi yang mendesak, dan yang penting adalah membutuhkan perhatian yang besar. Jadi harus bisa dipahami mana yang harus didahulukan. Yang keempat adalah berpikir menang-menang. Contohnya seperti ini. Dalam berwirausaha, pasti ada pesaing. Nah, pengusaha ini membutuhkan pendukung nggak? Pendukung ini seperti konsumen, mitra bisnis, bank, atau keluarga. Seperti itu. Nah, pengusaha harus berpikir tentang bagaimana semua pihak pendukung ini juga sama-sama untung. Jadi, itulah cara berpikir menang-menang. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Dalam berwirausaha, ketika kita ingin bekerja sama dengan mitra bisnis misalnya, nah kita harus mendengarkan dulu apa keinginan dan kebutuhan orang lain. Baru kemudian kita mengutarakan tujuan pribadi. Jadi, pengusaha tidak hanya menuntut untuk dipahami, tapi juga belajar untuk memahami orang lain. Yang keenam adalah sinergis. Merupakan interaksi yang seimbang dan harmonis antara pengusaha dan mitra bisnis. Jadi, pengusaha mencari mitra bisnis yang produktif, memiliki kreativitas dan komunikasi yang sejalan, sehingga akan mendapatkan feedback yang sama dan seimbang dengan yang kita keluarkan. Yang ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Pengusaha yang saya wawancarai dalam sifatnya menanggapi ejekan dan cacian dari orang lain, mereka menjadikan hal tersebut sebagai obat yang menyembuhkan. Jadi meskipun rasanya pahit, tapi tujuannya baik. Nah, sebagai muslim, kita juga terus menegakkan ibadah dan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian tidak berhenti untuk terus belajar, kemudian introspeksi diri dan berpikir yang positif. Hal ini akan membantu untuk membentuk jiwa yang sehat dan mental yang stabil. Yang kedelapan adalah mencari keunggulan dan membantu orang lain menemukannya.
Ini seperti mencari keunikan dalam diri kita maupun dari usaha yang kita jalani. Kemudian kita cari keunikan tersebut dan dijadikan sebagai spotlight dalam usaha kita. Lalu, jika bisa, kita membantu orang lain untuk menemukan keunikan dalam diri mereka. Nah, jadi seperti itu pembahasan saya hari ini, bahwa pengusaha yang berorientasi pada tindakan pasti memiliki potensi yang besar untuk bisa sukses. Nilai kesuksesan menurut orang itu berbeda-beda, dan terdapat banyak sekali jalan dan rintangan yang harus dihadapi. Namun yang paling penting adalah kita harus berani mengambil resiko tersebut. Diiringi dengan menambah ilmu dan mengintrospeksi diri, kita pasti dapat menjadi pengusaha yang memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Retno Dwi Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.